Kamu siap menghadapi SNPT 2025, tetapi masih bingung bagaimana cara belajar yang efektif? Persaingan di SNPT semakin ketat, dan untuk lolos ke PTN impian, kamu harus memiliki strategi belajar yang tepat agar bisa mendapatkan skor maksimal. Banyak peserta yang gagal bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak menggunakan metode belajar yang benar. Di video ini kita akan membahas cara belajar efektif untuk SNPT 2025, strategi menghadapi setiap jenis soal dalam SNPT, serta tips mengatur waktu belajar dan menghindari kesalahan umum. Tonton sampai akhir agar kamu bisa lebih siap menghadapi SNPT dan meningkatkan peluang lolos ke PTN favorit kamu. Sebelum mulai belajar, kamu harus tahu dulu apa saja yang diujikan di SNPT 2025. Nah, SNPT terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada literasi dalam bahasa Indonesia, yaitu mengukur kemampuan membaca, memahami teks, dan juga berpikir kritis. Lalu literasi dalam bahasa Inggris, yang akan menguji pemahaman bacaan dalam bahasa Inggris dan kemampuan menganalisis teks. Selanjutnya ada penalaran matematika, yang akan menguji kemampuan berpikir logis, menyelesaikan masalah kuantitatif, dan analisis data. Lalu ada tes penalaran dan pemahaman umum atau PPU yang akan mengukur kemampuan berpikir kritis, logis, serta pemahaman teks. Lalu kenapa ini penting? Nah, dengan memahami struktur ujian, kamu bisa menentukan materi yang perlu diprioritaskan dalam belajar. Untuk bisa sukses di SNPT 2025, kamu perlu menerapkan strategi belajar yang efektif dan terstruktur. Yang bisa kamu lakukan, pertama, buat jadwal belajar yang konsisten. Gunakan metode Pomodoro, yaitu belajar 25-45 menit dan istirahat 5-10 menit. Prioritaskan materi yang sulit lebih dulu ya, dan jangan belajar mendadak, mulai dari sekarang agar tidak kelelahan menjelang ujian. Yang kedua, kamu bisa gunakan sumber belajar yang tepat, latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, atau gunakan aplikasi belajar seperti Cerebrum untuk latihan soal dan pembahasan yang lengkap. Lalu, ikuti tryout online berbasis CAT agar terbiasa dengan format ujian. Yang ketiga, latih kemampuan mengerjakan soal dengan waktu terbatas. Atur time setiap latihan soal agar terbiasa dengan tekanan waktu. Jangan terpaku pada satu soal terlalu lama, lanjutkan ke soal lain jika sulit. Yang keempat, kamu bisa terapkan teknik belajar aktif. Gunakan teknik Feynman, yaitu ajarkan kembali materi yang kamu pelajari ke orang lain. Gunakan mind mapping untuk menghubungkan konsep-konsep penting, dan coba metode SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, dan juga review untuk memahami bacaan. Nah, ini dia beberapa tips menghadapi setiap jenis soal di SNPT 2025. Yang pertama, untuk literasi dalam bahasa Indonesia. Kamu bisa fokus pada ide utama dalam teks, gunakan teknik skimming dan scanning untuk mencari informasi penting, perhatikan kata kunci dalam pertanyaan untuk menemukan jawaban yang tepat. Yang kedua, untuk literasi dalam bahasa Inggris. Kamu harus perbanyak membaca artikel dan jurnal berbahasa Inggris, latihan soal reading comprehension secara rutin, pahami struktur kalimat dalam bahasa Inggris untuk menjawab soal grammar dan vocabulary. Yang ketiga, untuk penalaran matematika, kamu harus kuasai konsep dasar seperti aljabar, peluang, dan juga statistik. Gunakan metode eliminasi untuk mempercepat pengerjaan soal. Lalu, kamu bisa juga latihan soal HOTS agar terbiasa dengan pola soal yang sulit. Yang keempat, untuk tes penalaran dan pemahaman umum. Kamu bisa gunakan logika deduktif dan analog dalam menjawab soal. Jangan menghafal, tetapi pahami konsep dan cara berpikirnya. Baca soal dengan teliti sebelum menjawab ya. Nah, ini dia kesalahan umum yang harus kamu hindari. Yang pertama, tidak konsisten dalam belajar. Jangan hanya belajar ketika mendekati ujian. Buat jadwal belajar sejak jauh hari. Yang kedua, jangan fokus pada materi yang disukai. Semua bagian dari SNPT memiliki bobot yang sama, jadi jangan hanya belajar di bagian yang kamu suka. Yang ketiga, tidak melakukan simulasi tryout. Tanpa tryout, kamu tidak bisa mengukur kemampuan dan kecepatan mengerjakan soal. Yang keempat, terlalu banyak menghafal, namun kurang berlatih soal. SNPT bukan ujian hafalan, tetapi tes penalaran dan juga pemahaman. Belajar terstruktur dengan jadwal yang jelas sangat penting untuk sukses di SNPT. Gunakan teknik belajar aktif agar pemahaman lebih dalam. Latihan soal dan tryout adalah kunci utama agar terbiasa dengan format ujian.
Kalau kamu ingin lebih siap menghadapi SNBT 2025, gunakan aplikasi Cerebrum. Di aplikasi Cerebrum, kamu bisa mendapatkan latihan soal berbasis HOTS untuk SNBT, simulasi tryout dengan skor real time, pembahasan lengkap untuk semua aspek SNBT, serta ada strategi cepat menjawab soal dengan efisiensi. Unduh sekarang juga di link di bawah ini, dan mulai persiapanmu dari sekarang. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe agar kamu selalu update dengan informasi terbaru seputar SNBT 2025. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Mau SNBT 2025? Belajar pakai Smartbook Cerebrum, buku panduan terlengkap untuk sukses SNBT. Latihan soal dan pembahasan lengkap, strategi jitu menghadapi literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, penalaran matematika, dan juga PPU. Bonus tryout berbasis CAT untuk mengukur kesiapan kamu. Trik, serta ada juga trik dan metode cepat menjawab soal SNBT agar mendapat skor maksimal. Jangan belajar tanpa strategi. Smartbook Cerebrum siap membantu kamu menghadapi seleksi dengan percaya diri. Beli sekarang juga di link di bawah ini, dan juga tersedia di online store yang lain. Jangan sampai ketinggalan, Smartbook Cerebrum adalah kunci suksesmu menuju PTN impian.